Halo sahabatku yang berbahagia, selamat datang kembali di channel Nambang Koin Terbaru. Sahabatku, pada video kali ini, admin akan memberikan informasi seputar nasib pioner yang masih di bawah umur tentang KYC Pi Network. Sahabatku, sebelum admin memaparkan isi berita tentang nasib pioner Pi Network yang masih di bawah umur, admin mengajak sahabatku pioner untuk mendengarkan pemaparan KYC dan kenapa menu KYC massal belum bisa diluncurkan. Dengarkanlah berita ini dengan seksama sahabatku. Mengapa harus ada KYC dalam Pi Network? Berikut ini sedikit pemaparan tentang pentingnya KYC. Bertujuan membuat kripto yang aman dan bersifat pribadi untuk individu. Selain itu juga menyediakan platform untuk pengawasan keuangan terhadap aktivitas terlarang yang mencakup ratusan negara dan melibatkan jutaan orang, bukanlah hal yang mudah. Mari kita hadapi itu. Tidak ada negara berdaulat yang akan mengizinkan warganya untuk secara bebas menggunakan kripto dalam bentuk apapun. Tanpa ukuran kepastian bahwa kepentingan nasionalnya tidak terancam aturan hukum, pengawasan keuangan, kebijakan pemantauan, dan perlindungan terhadap aktivitas kriminal. Maka proses KYC yang andal adalah suatu keharusan. Misalnya, Binance, meskipun hanya sebuah exchange, mendapat kecaman dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, DOJ, dan Layanan Pendapatan Internal AS, IRS. Menurut laporan tahun 2019 dari Chainalysis, Binance bertanggung jawab atas 27,5% transaksi kripto global yang terkait dengan aktivitas terlarang. Pertukaran lain juga menghadapi tuduhan serupa. Karenanya Binance sekarang semakin memperketat kebijakan KYC-nya. Regulator Eropa seperti Otoritas Perilaku Keuangan, FCA Inggris dan BaFin Jerman juga mengemukakan keluhan yang sama. Jika Pi bertujuan menjadi mata uang yang diterima secara luas, Anda dapat membayangkan standar apa yang harus dipenuhi. Maka Pi berupaya menghindari jebakan ini dengan kebijakan KYC yang kuat yang akan memenuhi standar global. Membuktikan bahwa manusia sejati memiliki akun tertentu, dan sedang menambang atau bertransaksi dengannya di sebuah aplikasi cukup mudah. Ini adalah format KYC yang digunakan oleh banyak aplikasi, yang kita semua terbiasa. Memindai identitas semacam itu terhadap basis data global yang dinamis untuk menyingkirkan penjahat dan dengan demikian mencegah aktivitas terlarang. Adalah permainan bola baru yang membutuhkan kerangka hukum dan teknologi yang sejujurnya belum ada di kriptosfer. Dimanapun mereka ada, mereka gagal memenuhi standar yang berkembang yang dituntut oleh pemerintah dan entitas transnasional. Biasanya, hanya perusahaan teknologi pengatur pihak ketiga yang berdedikasi yang dapat mempertahankan standar tersebut, mengelola data tersebut, dan menerapkan proses tersebut. Dan ini membutuhkan biaya tinggi, belum lagi bahwa data tersebut berdomisili dengan mereka dan hanya dimasukkan ke perusahaan kontraktor. Selain itu, ada beberapa negara yang memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap orang-orang yang terkena KYC untuk memastikan mereka tidak menjadi nakal. Warga negara yang taat hukum hari ini bisa saja memutuskan untuk mencoba menghasilkan uang dengan cepat dari narkoba bulan depan, atau membantu bisnis atau pencucian uang entitas politik. Diharapkan bahwa 30-100 juta pengguna platform akan menarik bagian yang adil dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepatuhan terhadap anti-money laundry (AML) dan counter-terrorist financing (CTF) semakin dibutuhkan oleh setiap entitas keuangan. Perusahaan yang memilih untuk mengelola AML watchlist screening dan ongoing monitoring in-house dapat memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka. Melakukan penyaringan dan pemantauan kaliber tertinggi secara akurat. Dan di seluruh siklus hidup pelanggan adalah proses investigasi yang sangat khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh beberapa perusahaan. Membuat pemantauan terus-menerus menjadi padat karya dan memakan waktu. Perusahaan keuangan dengan jutaan pelanggan perlu bekerja dengan penyedia regtech pihak ketiga atau membangun departemen operasional.
dan sistem back office internal yang sepenuhnya didedikasikan untuk pemantauan berkelanjutan. Hal terakhir yang tentu tidak Anda inginkan adalah mendapati pada tahun 2024 PAI terpuruk. Sebab core team diselidiki oleh FBI atau UE karena prosedur KYC yang lemah yang memungkinkan teroris bisa membiayai jaringan dan aksi terornya. Baiklah sahabatku, dari pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa core team sedang bekerja keras agar proses KYC di Pi Network tidak melanggar aturan internasional dan keamanan dunia. Jadi, para pioner mohon selalu bersabar dan fokus melakukan penambangan. Baiklah sahabatku, kita lanjut ke berita utama kita, yaitu nasib para pioner di bawah umur. Berikut ini isi beritanya sahabatku. Sejauh ini di sini jadi apa yang saya tahu tentang anak di bawah umur dan KYC. Kita perlu membangun antarmuka khusus untuk anak-anak ke KYC bersama dengan orang tua mereka, sehingga ada persetujuan orang tua. Wali sah mereka harus menyetujui mereka untuk KYC. Jadi, untuk para pioner Pi Network yang masih di bawah umur, saat mereka melakukan KYC, harus didampingi oleh orang tua mereka, untuk data identitas yang digunakan, belum ada informasi. Jadi para pioner tetap optimis, KYC untuk anak di bawah umur bisa dilakukan. Baiklah sahabatku, hanya itu saja informasi yang dapat admin berikan seputar berita KYC kali ini. Semoga berita ini bermanfaat. Salam sukses dan sehat selalu sahabatku.